أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه وطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين
في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Qamar. Al-Qamar artinya bulan. Surat Makkiyah diturunkan pada periode Makkah. Surat yang ke-54 terdiri daripada 55 ayat pada juz yang ke-27. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. 1. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. 2. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. 3. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. 4. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. 5. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. 6. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru atau malaikat mengajak mereka pada sesuatu yang tidak menyenangkan atau hari pembalasan. Asbabun nuzul ayat 1 dan 2. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, aku melihat bulan terbelah dua menjadi bagian di Makkah sebelum Nabi keluar. Orang-orang berkata, bulan telah kena sihir. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah dua. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Hadis seputar ayat. Kita lanjutkan. Terjemah. 7. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. 8. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. 9. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. 10. Maka Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. 11. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. 12. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. 13. Dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. 14. Yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. 15. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 16. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. 17. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 18. Kaum Ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. 19. Sesungguhnya kami telah mengembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus. 20. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. 21. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. 22. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan,
maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 23. Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu. 24. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. 25. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia Salih, seorang yang sangat berpendusta dan sombong. 26. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. 27. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah Salih. Hadis seputar ayat 15. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Fahal min muddakir dengan memakai huruf dal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ayat 18 sampai 23. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian masuk perkampungan orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri, kecuali kalian sambil menangis karena khawatir akan tertimpa seperti apa yang menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayat 24 sampai 25. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah ialah yang paling keras permusuhannya. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 28. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu, setiap orang berhak mendapat giliran minum. 29. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. 30. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. 31. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti barang-barang kering yang lapuk. 32. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 33. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. 34. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. 35. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 36. Dan sungguh Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. 37. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. 38. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. 39. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 41. Dan sungguh peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. 42. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. 43. Apakah orang-orang yang kafir di lingkunganmu, kaum musyrikin, lebih baik daripada mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? 44. Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang. 45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. 46. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. 47. Sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. 48. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajah mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Asbabun nuzul ayat 45. Ibnu Abbas radhiyallahu an menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin Quraisy yang berkata kala perang Badar, kami adalah golongan yang bersatu dan pasti menang. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ayat 47 sampai 49. Abu Hurairah radhiyallahu an memaparkan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang suatu hari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdebat tentang masalah takdir. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ayatnya adalah, sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. 48. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajah mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Terjemah ayat 50. Dan perintah kami hanyalah
dengan satu perkataan seperti kejapan mata. 51. Dan sungguh telah kami binasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. 53. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. 54. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. 55. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Hadis seputar ayat 52 sampai 55. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badan akan patuh pada lisan, lalu anggota badan tersebut berkata pada lisan, takutlah pada Allah bersama kami bergantung kepadamu. Bila engkau lurus, kami pun akan lurus, dan bila engkau bengkok menyimpang, maka kami pun akan seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.